Sahabat Bapak Ibu, New Chapter Message hari ini Jumat ya 26 Mei 2023 berjudul Semua Seizin Tuhan. Ayat Alkitab hari ini masih sama dengan kemarin, terdapat dalam Matius 17 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Sahabat Bapak Ibu, saat kita menghampiri Tuhan, membawa pergumulan kita kepada Tuhan, tidak ada yang salah. Dan memang seharusnya kita datang kepada Tuhan, itu tempat yang tepat ya sahabat Bapak Ibu. Tetapi kembali ya sahabat Bapak Ibu, bahwa semua itu tergantung tingkat kedewasaan kita di dalam Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya begini sahabat Bapak Ibu, pergumulan yang bagaimana dan seperti apa yang harus kita gumuli kepada Tuhan, semua tergantung tingkat kedewasaan iman kita kepada Tuhan. Itu sahabat Bapak Ibu. Sahabat Bapak Ibu, ada saat kita butuh Tuhan, maka kita datang kepada Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan lainnya yang telah dikaruniakan Tuhan, semisal khusus untuk menyembuhkan. Jadi saat kita sakit ya, atau anak kita sakit ya, kita tahu hamba Tuhan A ini dikaruniakan Tuhan ya, kayak spesialis ya, menyembuhkan orang sakit. Kemudian kita datang kepada hamba Tuhan A ini untuk didoakan dengan berharap kita akan menerima mujizat kesembuhan. Ada saat kita langsung menerima mujizat kesembuhan, tetapi ada juga saat kita tidak langsung menerima mujizat kesembuhan. Apabila konteksnya kita berbicara, kita meminta, kita dalam pergumulan sakit penyakit dan kita bergumul atas kesembuhan sakit penyakit kita. Bagi yang langsung menerima mujizat, kita lebih mudah memuliakan Tuhan. Jujur, sahabat Bapak Ibu, jujur. Tetapi di saat kita tidak menerima mujizat, maka kita ada kalanya kecewa. Jujur ya, kita seringkali mengalami demikian. Kita bisa kecewa kepada hamba Tuhan yang mendoakan, dan bahkan kita bisa kecewa ke Tuhan. Tuhan, kenapa aku tidak menerima mujizat kesembuhan seperti yang lain? Nah, sekali lagi sahabat Bapak Ibu, di sini perlunya kita bertumbuh menjadi dewasa, sehingga kita dapat melihat semua yang terjadi melalui sudut pandang atau teropong Tuhan atas kita. Karena sahabat Bapak Ibu, tidak ada rencana Allah yang gagal. Semua mendatangkan kebaikan, termasuk bagi kita yang membutuhkan pertolongan, sehingga kita datang kepada Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan ya. Kalau kita tidak menerima mujizat, maka itu juga seizin Tuhan. Semua seizin Tuhan bagi kita yang mengasihi Tuhan, bagi kita yang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Pertama ya, bagi kita yang berharap mujizat tetapi tidak langsung menerimanya, maksud Tuhan itu agar kita tetap berharap sungguh kepada Tuhan dan percaya Tuhan dengan benar. Maksudnya apa? Maksudnya begini sahabat Bapak Ibu, sekalipun tidak langsung menerima mujizat saat didoakan, tetapi saat itu ya kita tetap percaya kepada Tuhan dengan benar, kita tidak pernah meragukan Tuhan, maka itulah mujizat yang sebenarnya yang terjadi dalam hidup kita. Dan itu sebenarnya maksud Tuhan, sehingga Tuhan izinkan ada kalanya kita doa, baik dengan meminta bantuan doa dari hamba-hamba Tuhan, maupun kita doa sendiri, kemudian kita seakan-akan tidak menerima jawaban doa. Sebenarnya kita telah menerima jawaban doa, yaitu apa? Tuhan izinkan kita naik kelas, Tuhan izinkan kita naik level kehidupan iman kita. Tuhan izinkan kita menerima didikan yang membawa hidup kita untuk dapat dinikmati oleh Tuhan. Dan dengan demikian kita bertumbuh menjadi semakin lebih dewasa. Dan itu sebenarnya mujizat sahabat Bapak Ibu. Di saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan, tetapi seakan-akan Tuhan, kenapa kok Tuhan tidak tolong? Kenapa pertolongan Tuhan belum kunjung datang? Tetapi aku mau tetap katakan, aku mau tetap percaya Tuhan. Aku tidak mau meragukan Tuhan, sekalipun dagingku dan bagianku habis lenyap.
Tuhan tetap Allah dan bagian kita selama-lamanya. Itu mujizat, sahabat Bapak Ibu. Jadi jangan disangka, dikira mujizat itu harus mengikuti semua apa yang kita ingin. Tetapi seiring berjalannya waktu, ya, mujizat adalah segala sesuatu yang membuat hidup kita dapat dinikmati Tuhan. Yang kedua, sahabat Bapak Ibu, bagi yang mendoakan juga yang seringkali tidak ada kuasa yang terjadi, bukan berarti tidak terjadi apa-apa. Tetapi semua juga seizin Tuhan agar kita tetap rendah hati dan terus bergantung kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah mendoakan orang sakit, kok orang sakit ini tidak sembuh-sembuh ya Tuhan. Padahal mereka berharap kepadaku agar mereka disembuhkan. Nah, itu kan salah, sahabat Bapak Ibu. Jangan berharap kepada kita manusia yang mendoakan, berharap kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan belum beri kesembuhan, jangan kita paksakan kehendak kita, ya. Saya dulu begitu, sahabat Bapak Ibu. Berdoa orang sakit tidak sembuh, kecewa. Kenapa? Katanya ada kuasa dalam diri kita, ya. Tuhan katanya menyertai, dalam artian memberikan kuasa. Nah, ini motivasi kita harus benar. Jangan jadikan Tuhan itu alat, ya. Alat agar kita menjadi tinggi hati. Karena seringkali kita hanya mempergunakan Tuhan sebagai alat saja. Kita tidak mau mengerti perasaan Tuhan. Ada kalanya ada maksud Tuhan bagi pribadi orang yang kita doakan ini. Sehingga doa kita belum langsung dijawab Tuhan. Mujizat belum langsung terjadi. Tetapi Tuhan mau mujizat sebenarnya terjadi bagi orang ini, ya. Begitu, sahabat Bapak Ibu. Sebagai hamba Tuhan sejatinya kita tunduk dan bukan mengatur Tuhan. Dan ingat, dalam 2 poin tadi, dalam segala hal ada kebaikan Tuhan. Mari kita mau temukan kebaikan Tuhan dalam segala perkara. Amin. Demikian nih chapter message kita hari ini. Kiranya pesan Tuhan hari ini dapat memotivasi hidup kita untuk kita semakin semangat dan bergairah menjalani hari hidup ini. Amin.